Apakah kalian pernah bertemu dengan orang di masa depan? Atau apakah kalian pernah berkomunikasi dengan orang di masa lalu? Tentu tidak kan, itu hanya fantasi saja. Dan itulah yang akan menjadi genre film kali ini. Film yang kali ini akan kita bahas berjudul Ilmer. Ini merupakan sebuah film genre romance fantasi yang sudah rilis tahun 2000. Ceritanya berpusat pada dua tokoh utama, yaitu seorang pria bernama Han Sung Hyun dan seorang perempuan bernama Kim Yeon Joo. Mereka berdua sama-sama tinggal di sebuah rumah unik di pinggir laut yang diberi nama Ilmer, yang dalam bahasa Italia berarti laut. Perbedaannya, Sung Hyun tinggal di rumah itu di tahun 1997 dan Yeon Joo menempati rumah itu di tahun 1999. Tapi mereka berdua yang berada pada waktu yang berbeda bisa terhubung oleh kotak surat yang ada di depan rumah Ilmer. Tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita mulai alur cerita filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan Yeon Joo yang berada di tahun 99 sedang menulis lembar surat untuk penghuni baru Ilmer. Kemudian, dia merapikan barang-barang yang akan dibawa ke apartemen barunya. Tak lupa juga ia memasukkan surat ke dalam kotak surat. Sementara itu di tahun 97, Sung Hyun baru saja pindah ke Ilmer dan sedang membawa sebongkah kayu untuk digunakan sebagai tanda nama Ilmer untuk rumah itu. Seperti yang kalian lihat, Sung Hyun adalah orang yang memberi nama Ilmer untuk rumah itu. Lalu dia kembali masuk ke dalam rumah dan merapikan barang sambil menelpon bibinya dan mengatakan kalau dia menyukai rumah barunya. Bahkan ia sampai memberinya nama. Kemudian scene berganti di tahun 99, di mana Yeon Joo yang baru terbangun di apartemen barunya dan bersiap untuk pergi bekerja sebagai seorang pengisi suara. Sedangkan Sung Hyun adalah seorang calon arsitek yang bekerja sebagai buruh kontraktor. Malam harinya, Yeon Joo baru saja selesai bekerja, dan dalam perjalanan pulang, di jalanan begitu ramai karena bertepatan dengan malam Natal. Di lain tempat, di tahun 97, Sung Hyun juga merayakan malam Natal dengan menghias pohon yang ada di depan rumahnya dengan sebuah lampu-lampu yang bercahaya. Kemudian dengan iseng, ia melihat kotak surat rumahnya dan membukanya. Di dalam, Sung Hyun menemukan surat yang sebelumnya ditulis oleh Yeon Joo. Dalam surat itu, ia meminta penghuni baru Ilmer jika ada surat untuknya untuk dikirimkan ke alamat yang baru. Dan Yeon Joo juga mengucapkan, semoga penghuni yang baru bisa betah di rumah Ilmer. Sung Hyun sempat terheran melihat tanggal yang ditulis di surat itu, yaitu 21 Desember 1999. Dan di akhir surat, Yeon Joo juga menambahkan bahwa jejak kaki yang ada di pintu sudah ada sejak Yeon Joo baru pertama kali datang ke rumah itu. Sung Hyun lantas menganggap itu hanya lelucon dan tidak menghiraukannya. Ya bagaimana tidak? Pada saat itu masih tahun 97 dan jejak kaki yang dimaksud juga tidak ada. Pagi harinya, Yeon Joo pergi ke rumah lamanya, Ilmer, untuk memeriksa barangkali ada surat untuknya. Namun di dalam kotak surat, dia tidak menemukan apa-apa, yang sepertinya surat yang telah ia letakkan sudah hilang, entah hilang kemana. Lalu di tahun 97, Sung Hyun sedang membeli sebungkus rokok di sebuah warung yang berada tidak jauh dari rumahnya. Sung Hyun bertanya pada pemilik warung, apakah ada seseorang yang pernah tinggal di Ilmer sebelum dirinya? Pemilik warung itu menjawab bahwa rumah itu baru saja jadi bulan kemarin, dan Sung Hyun adalah penghuni pertama di sana. Kemudian Sung Hyun kembali, namun ketika berjalan menuju rumah, ia diikuti oleh seekor anjing yang akhirnya dipelihara oleh Sung Hyun. Sung Hyun berinisiatif membuatkan rumah untuk peliharaannya tersebut. Namun dengan tidak sengaja, Sung Hyun menyenggol kaleng cat yang langsung diinjak oleh anjing itu. Anjing itu langsung berlari ke dalam rumah. Dan ketika Sung Hyun mengikutinya, dia melihat di balik pintu jejak kaki anjing itu menempel di lantai karena cat yang diinjaknya tadi. Sung Hyun langsung teringat pada surat Yeon Joo yang pernah menyebut soal jejak kaki itu, dan lalu memutuskan untuk menulis surat balasan untuk hari berikutnya. Di tahun 99, Yeon Joo kembali datang ke Ilmer, dan dia pergi ke warung yang sama seperti yang dikunjungi oleh Sung Hyun. Yeon Joo bertanya kepada pemilik warung, apakah Ilmer sudah laku terjual? Pemilik warung itu menjawab, belum. Yeon Joo lalu meminta izin untuk masuk ke rumah Ilmer. Di dalam, dia menemukan sebuah desain rumah yang memiliki kotak pos di depannya, sama seperti Ilmer.
ketika Yeonju keluar, ia menemukan sebuah surat yang ternyata dari Songyun yang mengatakan bahwa dirinya adalah orang yang pertama kali menempati Ilmer. Dan juga mengatakan mungkin surat yang dikirim Yeonju salah alamat. Ia juga menulis nama dan tanggal, yaitu 28 Desember 1997. Songyun juga menanyakan bagaimana Yeonju bisa tahu rumah ini diberi nama Ilmer. Yeonju langsung menulis surat balasan saat itu juga, yang berisi bahwa Yeonju tidak tahu mengapa suratnya bisa jatuh ke tangan Songyun, dan berharap Songyun bukanlah orang iseng yang menjahilinya. Di bawahnya dia tetap menuliskan nama dan tanggal yang tertulis, yaitu 29 Desember 1999. Ia juga menuliskan catatan di bawahnya bahwa dia tidak percaya Songyun berasal dari tahun 97. Songyun yang membaca itu semakin merasa aneh. Beberapa hari setelahnya, sudah memasuki tahun baru. Yeonju di tahun 2000 sedang berada di sebuah toko buku dan sedang membacakan surat balasan untuk Songyun kepada temannya. Di dalam surat itu sendiri, Songyun menyuruh Yeonju untuk berhenti menulis surat kepadanya. Dan di surat itu tertulis tanggal 7 Januari 1998 dengan catatan tambahan di bawahnya yang mengatakan bahwa Songyun memang berada di tahun 98. Temannya tentu saja tidak percaya. Namun Yeonju merasa ada yang aneh dengan surat itu. Malamnya ketika ia sedang membuka album foto lamanya, dia melihat sebuah foto bersama temannya 2 tahun yang lalu ketika mereka bermain salju. Di pojokan foto tertulis tanggal 10 Januari 98. Lalu Yeonju terpikirkan sesuatu. Dia ternyata menuliskan surat untuk Songyun dan mengatakan jika memang Songyun berada di tahun 98, maka akan turun salju lebat di tanggal 9 Januari 98. Dan ternyata benar. Esok harinya di tahun 98, saat Songyun sedang berjalan pulang, salju mulai turun. Meski sebelumnya di berita cuaca mengatakan kalau hari itu akan cerah. Dari sinilah Songyun mulai percaya pada Yeonju. Bahkan dia sampai mengecek lokasi apartemen di mana Yeonju tinggal. Dan ternyata di tahun 98 apartemen itu masih dalam tahap pembangunan. Songyun pun akhirnya benar-benar percaya pada Yeonju. Tak hanya itu, di sini juga diketahui bahwa anjing yang mereka pelihara adalah anjing yang sama. Mereka berdua sama-sama menemukan anjing itu berkeliaran di sekitar Ilmer. Setelah membaca beberapa artikel di internet, akhirnya Songyun menyimpulkan bahwa ini adalah lipatan waktu. Karena menurutnya hanya teori itu yang memungkinkan anjing itu berada di 2 tempat berbeda di waktu yang sama. Keesokan harinya, Yeonju pergi ke Ilmer dan memperhatikan kotak surat. Lalu dia sedikit bereksperimen dengan mencoba menyimpan bandonya di dalam kotak surat itu. Setelah ditunggu beberapa saat, Yeonju terkejut setelah melihat bando yang baru saja ia letakkan sudah hilang. Ternyata di saat yang sama di tahun 98, Songyun membuka kotak suratnya dan mendapati bando milik Yeonju. Dari sinilah mereka berdua akhirnya percaya bahwa ini semua benar-benar nyata. Dan melalui kotak surat inilah komunikasi dari 2 waktu yang berbeda bisa terjadi. Bagaimana kelanjutannya? Apakah mereka berdua akan terus menikmati lipatan waktu tersebut? Atau sebaliknya, malah menjadi petaka untuk mereka? Kita lanjutkan di part selanjutnya. Saya pamit undur diri. Bye.